Bab 2650. Selama ku mau diusir, mengusirnya. Di lapangan, semua orang terpana. Yanitya Xianggu tercengang, dan detik berikutnya, dia berlari keluar seperti orang gila. Di aula, Thomas Xianggu tiba-tiba memelototi wanita cantik di sampingnya. Pendapat wanita. Pendapat wanita. Rambutmu benar-benar panjang tapi wawasanmu sangat pendek. Aku sangat marah. Wanita cantik. Kali ini, Lukas Lee tiba-tiba menyimpan kitab Dharma Sendao. Melihat adegan ini, wajah Thomas Xianggu berubah drastis. Kakak Lukas Lee, apa maksudmu? Lukas Lee berkata dengan sungguh-sungguh, ini hadiah ucapan selamat Tuan Muda Ye. Karena ini hadiah ucapan selamat, ini untuk putri aku. Kalau untuk putri aku, ini untuk keluarga Lee aku. Apakah ada masalah? Setiap orang. Thomas Xianggu menatap Lukas Lee, matanya seperti menyemburkan api. Saudara Lee, ini hadiah dari Tuan Muda Ye untuk anakku. Lukas Lee mencibir, hadiah ucapan selamat untuk putramu. Kalian suami istri mengusir dia. Kamu mengatakan itu adalah hadiah ucapan selamat untuk putra kamu, kamu sangat tidak tahu malu. Wajah Thomas Xianggu sangat suram. Lukas Lee, hari ini adalah hari pernikahan putraku dan putrimu, jangan paksa aku untuk bermusuhan. Lukas Lee mencibir, tidak masalah. Dia menginginkan kitab Dharma Sendao ini sebelumnya, tapi terlalu mahal dan dia tidak mampu membelinya, bahkan kalau dia membelinya, itu akan merusak keuangan keluarganya. Tapi dia tidak menyangka dia akan mendapatkannya di sini. Dan itu sangat mudah didapat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bersedia menyerahkannya? Bahkan kalau harus bermusuhan. Melihat Lukas Lee menolak untuk menyerahkannya, wajah Thomas Xianggu tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Lukas Lee tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan menghadapinya dengan tatapan sengit. Suasana meriah di lapangan seketika sirna. Di samping, wajah Stevie Lee pucat, dan rasa sedih tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menoleh untuk melihat Yasman Xianggu, dan pada saat ini, Yasman Xianggu juga menatap kitab Dharma Sendao di tangan Lukas Lee di kejauhan. Melihat adegan ini, Stevie Lee sedikit terkejut, dan setelah waktu yang sangat lama, dia tersenyum sedih, berbalik dan pergi. Tapi, saat ini, semua orang di aula tidak memperhatikannya, termasuk Yasman Xianggu itu. Di luar kota Xianggu, Mileye mengendarai kereta perlahan menuju kejauhan. Di tangannya ada sebuah buku kuno berjudul Perubahan Dewa, yang konon ditulis oleh seorang kaisar yang jauh. Harus dikatakan bahwa tulisannya sangat menarik, dan dia sangat menyukainya. Saat ini, ruang hampa di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya gerbong berhenti, dan segera setelah itu, seorang wanita muncul di depan Mileye. Orang yang datang adalah Yanitya Xianggu yang mengejar dari kota Xianggu. Yanitya Xianggu menatap Mileye dan berkata dengan lembut, marah. Mileye mengangguk. Setelah hening sejenak, Yanitya Xianggu berkata, maaf. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak segera keluar. Mileye tersenyum, dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Yanitya Xianggu memandang Mileye, aku minta maaf kepada kamu atas nama klan aku. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Yanitya Xianggu terdiam. Mileye tertawa, sebenarnya, aku sangat memahami mereka. Yanitya Xianggu memandang Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut, ini adalah dunia yang terburu nafsu. Orang-orang di dunia mengejar ketenaran dan kekayaan, itu normal. Mereka melihat bahwa kamu dan aku berteman, jadi mereka takut akan ada sesuatu yang melebihi pertemanan antara kamu dan aku. Itu cukup normal, bagaimanapun,
kalian adalah keluarga kaya. Kalau kamu ingin menikah, kamu harus mencari keluarga yang baik, bukan? Yanitia Xiangmu terdiam. Mile Ye berkata lagi, Nona Yanitia, apakah kamu dan aku dianggap berteman? Yanitia Xiangmu mengangguk. Mile Ye berkata sambil tersenyum, jangan biarkan dunia membatasimu, ikuti kata hatimu dan biarkan dirimu hidup bebas. Setelah berbicara, dia mengemudikan kereta dan pergi. Di arena, Yanitia Xiangmu terdiam lama, mendesah dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Ketika Yanitia Xiangmu kembali ke kota Xiangmu, pernikahan itu berakhir dan berganti dengan pertarungan. Karena Thomas Xiangmu dan Lukas Li sudah bertarung, semua faksi yang datang berkunjung tertegun, ini langsung berubah dari mertua menjadi musuh. Ini keterlaluan. Tentu saja, yang lebih keterlaluan adalah Mile Ye dari Akademi Guanxuan benar-benar mengambil kitab Dharma Sendao sebagai hadiah ucapan selamat. Apakah ini orang bodoh dengan banyak uang? Di lapangan, beberapa pasukan sudah pergi, lalu bergegas menanyakan tentang Mile Ye. Bocah ini bisa mengeluarkan salinan kitab Dharma Sendao sebagai hadiah ucapan selamat, mungkinkah ini orang biasa? Kebenaran mudah diketahui. Dan beberapa orang juga senang. Karena Thomas Xiangmu dan istrinya benar-benar mengusir Mile Ye. Operasi aneh macam apa ini? Saat Yanitia Xiangmu kembali ke kota Xiangmu, Yanitia Xiangmu langsung mencegah pertarungan antara Thomas Xiangmu dan Lukas Li. Yanitia Xiangmu tanpa ekspresi, sekarang, kota Xiangmu dan dunia misteri telah menjadi bahan tertawaan, apakah kalian yakin akan melanjutkan? Wajah Thomas Xiangmu muram, kalau begitu, kitab Dharma Sendao, milik klan Xiangmu. Yanitia Xiangmu melirik Thomas Xiangmu, bukankah itu milik dunia misteri? Thomas Xiangmu tertegun. Yanitia Xiangmu tiba-tiba menoleh ke arah Yasman Xiangmu di kejauhan, dan berkata dengan marah, bodoh, tidakkah kamu melihat istrimu sudah pergi? Mendengar ini, Yasman Xiangmu menoleh dengan cepat, dan ketika dia tidak melihat Stevie Li, dia membeku. Yanitia Xiangmu melirik Yasman Xiangmu dengan dingin, apakah kitab Dharma Sendao lebih penting daripada istrimu? Yasman Xiangmu menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani membalas. Yanitia Xiangmu tiba-tiba berkata dengan marah, apakah kamu tidak ingin mencarinya? Yasman Xiangmu dengan cepat pergi. Yanitia Xiangmu menoleh ke arah Lukas Li, Paman Li, kita menikah karena ingin bersatu. Hari ini, kita bermusuhan demi kitab Dharma Sendao, apakah menurutmu itu sepadan? Lukas Li terdiam. Setelah hening sejenak, Yanitia Xiangmu berkata, Tuan Muda Ye memberikan ini sebagai hadiah ucapan selamat. Ini bukan hanya untuk klan Xiangmu, tapi juga untuk klan Li. Kalau demikian, aku sarankan agar kita berdua membaginya. Apa pendapatmu? Setelah hening sejenak, Lukas Li berkata, boleh. Setelah merenung lama, Thomas Xiangmu juga berkata, boleh. Yanitia Xiangmu mengangguk, dia melihat wanita cantik di sampingnya, dan ketika dia melihat Yanitia Xiangmu, wanita cantik itu merasa sedikit bersalah. Yanitia Xiangmu berjalan ke arah wanita cantik itu, dan dia berkata dengan lembut, Ibu, aku sudah dewasa. Aku tidak membutuhkanmu dan ayah untuk mengurus urusanku lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wajah wanita cantik dan Thomas Xiangmu sangat muram. Yanitia Xiangmu datang ke aula sebelumnya, saat ini para tamu di aula sudah bubar. Yanitia Xiangmu tiba-tiba berkata, keluar. Di belakangnya, tetua berjubah putih keluar perlahan. Yanitia Xiangmu tampak tenang, setelah dia masuk, tidak ada tempat dudukkan. Tetua berjubah putih mengangguk. Setelah hening lama, Yanitia Xiangmu bertanya,
apakah dia marah saat itu? Tetua berjubah putih ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye saat itu seharusnya belum marah. Dia melihat sekeliling saat itu, seharusnya dia mencari Nona. Yanitia Xiangmu mengepalkan tangan kanannya perlahan, matanya dingin, dan setelah sekian lama, dia bertanya lagi, apakah dia mengatakan sesuatu ketika dia pergi? Tetua berjubah putih ragu untuk berbicara. Yanitia Xiangmu perlahan menutup matanya, katakan. Tetua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye bilang, kota Xiangmu ini, dia tidak akan datang lagi. Yanitia Xiangmu tiba-tiba membuka matanya, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan setelah sekian lama, matanya perlahan tertutup. Dunia awan. Di atas Yunfeng, seorang wanita duduk di tanah dengan tangan di atas lutut, dia sedang bermeditasi. Wanita ini persis penguasa dunia awan. Di antara tangan wanita itu, ada sinar yang perlahan menyelimutinya. Dia sedang berlatih buku Kitab Dharma Sendao yang ditulis oleh Quincy. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan perlahan ke sisinya, melihat Leina Sen berlatih. Lelaki tua itu memberi hormat sedikit, dan kemudian hendak mundur. Pada saat ini, Leina Sen tiba-tiba berkata, katakan. Orang tua itu mengangguk, lalu bercerita tentang kota Xiangmu. Leina Sen sedikit mengernyit, dia memberikan Kitab Dharma Sendao sebagai hadiah ucapan selamat. Orang tua itu mengangguk, mengejutkan semua orang. Leina Sen bertanya lagi, Thomas Xiangmu dan istrinya mengusirnya. Pria tua itu mengangguk. Setelah hening sejenak, Leina Sen berkata, luar biasa. Pria tua itu tersenyum kecut, itu karena Tuan Muda Ye bersikap terlalu biasa. Leina Sen menggelengkan kepalanya, bukannya dia bersikap biasa-biasa saja, tapi semua orang yang selalu meremehkannya. Pria tua itu sedikit mengernyit, meremehkan dia. Leina Sen menoleh untuk melihat lapisan awan di kejauhan, dan berkata dengan lembut, dia bukan orang biasa. Paviliun Xianbao. Di sebuah ruangan kecil di suatu tempat, seorang wanita sedang duduk diam. Wanita itu mengenakan cadar, jadi orang tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Saat ini, seorang wanita berjalan perlahan ke arah wanita bercadar dan membisikkan beberapa patah kata. Wanita bercadar menyipitkan matanya sedikit, dia memberikan Kitab Dharma Sendao sebagai hadiah ucapan selamat. Wanita itu mengangguk, ya. Setelah hening lama, wanita bercadar berkata, benar-benar murah hati. Wanita itu tersenyum dan berkata, ini sangat murah hati. Semua orang terkejut. Semua orang menebak bahwa dia mungkin menyukai Yanitia Xiangmu itu, jadi. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berhenti, tidak melanjutkan berbicara. Wanita bercadar terdiam. Wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, Nona, apakah kita akan terus memperhatikan Tuan Muda Ye itu? Wanita bercadar tampak tenang, terus perhatikan. Selain itu, bersiaplah, aku akan mengunjungi Akademi Guanxuan. Wanita itu terpana. Wanita bercadar berkata lagi, siap-siap. Wanita itu mengangguk dengan cepat, oke. Wanita bercadar melihat ke depan, di depannya ada sebuah lukisan yang merupakan potret Mileye. Wanita bercadar berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, betapa misteriusnya kamu. Aku benar-benar penasaran. Mileye mengendarai kereta kudanya kembali ke Akademi Guanxuan, tapi ketika dia hendak memasuki gerbang, dia terkejut. Karena ada seorang wanita berdiri di depan pintu, dan wanita itu tidak lain adalah Stevie Li. Dan saat ini, Stevie Li masih mengenakan gaun merah pengantin, dia masih sangat cantik. Melihat Mileye, Stevie Li memberi sedikit hormat, Tuan Muda Ye.
Mileye tertawa, Nona Stevie, bukankah seharusnya kamu berada di kota Xianghu? Stevie memandang Mileye, aku ingin bergabung dengan Akademi Guanxuan. Mileye tertegun, bergabung dengan Akademi Guanxuan. Stevie mengangguk. Mileye bertanya, kenapa? Stevie berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin menjadi orang yang bijaksana sepertimu. Mileye. Stevie menatap Mileye, bolehkah? Mileye sedikit tersenyum, selamat datang. Stevie menatap langsung ke arah Mileye, tapi, aku mungkin akan membuat masalah untukmu. Mileye tersenyum tipis, selama aku mau, alam semesta dunia puluhan ribu surgawi ini akan lenyap dalam sekejap. Stevie bersambung.